Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasang template ya. Jadi di aplikasi kita kan tadi kita ngaksesnya langsung menggunakan URL-nya ya. Biasanya kan kalau aplikasi ada header-nya, ada footer-nya, kemudian ada menu bar-nya gitu ya. Dan itu dia berulang-ulang, setiap halaman pasti ada gitu. Nah, jadi di sini kita nanti akan pasang yang sama ya. Itu kita menggunakan library namanya Thymeleaf layout dialect. Jadi ini tambahan supaya kita bisa memasang dekorasi seperti tadi gitu ya. Nah itu kita akan ambil dari sini. Kita pakai yang mainstream aja yang orang-orang pakai biasanya Bootstrap. Tapi nanti kalau mau pakai Bulma CSS atau mau pakai yang lain terserah. Nah di sini kita contohkan menggunakan Bootstrap. Nah di sini di Bootstrap ini kita bisa klik example ya. Example ini di sini ada macam-macam. Nah kita akan lihat yang dashboard ini ya, dashboard. Oke. Nah dashboard ini dia sudah ada ininya, sudah ada headernya, kemudian sudah ada footer dia nggak ada, kemudian ada menu samping ya. Nah jadi ini yang akan kita pasang di aplikasi kita ya. Nah caranya gampang. Yang pertama ini kita copy paste dulu ininya HTML-nya ya, copy paste dulu. Nah ini kita select all aja, kemudian kita copy dan kemudian kita bikin di project kita ya. Nah ini kita bikin HTML baru di folder templates ya, namanya layout HTML. Ini namanya sebetulnya bebas saja. Kemudian ini kita hapus semua, kemudian kita ganti dengan yang yang kita copy dari tempat tadi ya. Nah seperti ini. Ini apa adanya aja kita copy dulu ya, nggak usah diedit-edit nggak apa-apa. Cuma di sini yang kita harus edit adalah ini ya, CSS-nya nih. CSS-nya kan di sini docs 44 dis. Ini kan lokal ya, referensi lokal. Kita mau pakai yang ini aja. Kita mau pakai yang CDN ya. Nanti sih best practice-nya sebetulnya jangan pakai CDN, tapi kita copy aja ke lokal, karena nanti kalau CDN ya bisa berubah nanti aplikasi kita jadi ikut broken. Cuman di sini untuk sederhananya ya di sini saya pakai CDN aja ya. Nah untuk dapat CDN-nya di sini di Bootstrap kita balik ke home, kemudian di sini ada klik download. Nah di download ini kita ada banyak pilihan, apakah kita mau download filenya atau kita pakai CDN. Nah di sini saya pakai CDN aja. Ini ada tombolnya copy, kemudian ini kita pasang di atas ya. Sini. Get Bootstrap. Oke, ini kita ganti ya. Kita ganti. Oke. Nah, ini semuanya kan favicon adanya di lokal ya. Ini link-link lokal. Ini saya hapus aja. Oke, kemudian di sini ini juga nggak usah. Kemudian ini style nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya dia bilang di sini kalau kita menggunakan JavaScript dari sini, jangan lupa bawa juga jQuery dan Popper ya. Jadi ini kita copy, kita pasang. Biasanya kalau JavaScript itu linknya ditaruhnya di body di paling bawah ya, supaya dia tidak Nah ini seperti ini ya. Ini sudah ada jQuery, CDN.js. Nah di sini ada dashboard.js. Nah ini di bawahnya body ya, body di paling bawah. Biasanya di situ naruhnya. Ini sudah ada jQuery, chartnya juga sudah ada. Yang belum berarti Popper ya, Popper. Nah ini yang jQuery kan sama, yang jQuery sama ya. Jadi ini yang kita buang satu, kemudian bawahnya Popper, kemudian dashboard.js. Nah ini ada dashboard.js. Nah kemudian di sini ada Bootstrap. Bootstrap itu kan tadi kita copy paste di atas. Ini kita pindahin ke bawah.
Oke, nah di sini kita lihat ada dua file. Yang pertama dashboard.js, yang kedua ada dashboard CSS di atas ini. Oh tadi udah saya hapus ya. Coba kita lihat di aslinya. Dia ada menggunakan mana ya? Nih dashboard CSS. Ini kita klik kanan, buka di tab baru, kemudian di bawah ada dashboard.js, buka lagi di tab baru ya. Nah ini kita select all, copy, kemudian ini kita taruh. Nah naruhnya kalau di struktur foldernya Spring Boot, file-file yang static yang nggak berubah kayak CSS, JS, kemudian nanti mungkin ada image buat icon segala macam, itu taruhnya di src main resources. Di sini ada folder static ya. Nah ini kalau misalnya belum ada, kalau yang tadi clone dari project saya itu kalau Git itu kan kalau kita commit folder kosong sama dia tidak dibawa ya. Jadi mungkin kalau belum ada nih, jadi bikin aja nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian di sini saya bikin folder. Yang pertama saya bikin folder CSS. Nah di ini agak problem kalau di mana? Kalau di IntelliJ IDEA, dia kalau nggak ada ininya langsung disambung gini sama dia. Nah, jadi ini bikinnya lagi jadi nggak bisa tuh. Ya. Nah, jadi solusinya adalah kayak ini ya. Nggak bisa Pak, bisa di resource lagi, di kanan, terus di atas bukan di statiknya, di resource. Oh di sini. Kanan ya. Nah, sini baru diketik ya. Static.css, .js. Bukan titik tapi slash. Jadi bacanya udah vektor. Oke, nah gini ya. Nah di sini kita bikin tadi dia bilang dashboard CSS ya, dashboard CSS. Nah ini nggak ada macam-macam ya, cuma copy paste biasa aja. Nah sekarang tinggal kita manggilnya bagaimana ya. Nah manggilnya kalau di TimeLift ya, itu kita menggunakan, kalau link itu menggunakan add ya. Jadi di sini tadinya kan href nih. Nah href ini kan dia langsung mengacu ke static ke file tertentu ya. Tapi kalau kita mau di replace sama atau mau diproses sama TimeLift, maka kita kasih di sini ini th ya, th.2 ya. Nah gini. Kemudian URL-nya itu pakai variabel, jadi di sini pakai add, kemudian kurung awal. Nah ini gunanya buat apa? Gunanya supaya kalau nanti aplikasi kita di deploy-nya bukan di top level, misalnya di subfolder, misalnya localhost 8080/registrasi baru slash aplikasi kita gitu, baru slash tadi registrasi home atau registrasi konfirmasi gitu. Jadi kalau tadi kan kita langsung di top level ya. Nah kalau kita deploy-nya nggak di top level, maka ini kan URL-nya berubah semua nih, yang tadinya /css/dashboard sekarang jadi /aplikasi /dashboard /css baru dashboard gitu. Nah jadi supaya dia mengikuti berubah sesuai dengan konteks path-nya, maka di sini kita pakai variabel, jadi jangan di hardcode di sini. Nah sehingga di sini kita bisa kasih slash kemudian CSS baru slash lagi. Nah di depan sini nanti ditambahin sesuai dengan konteks path-nya aplikasi kita di deploy-nya jadi apa gitu ya. Kan biasanya kalau deploy-nya jadi misalnya aplikasi.war, nah nanti deploy-nya tuh localhost 8080/aplikasi baru /css/dashboard gitu ya. Nah ini juga sama di JS-nya juga, ini karena dia lokal, jadi kita pakainya th juga sini, th.2, kemudian pakai add ya, kemudian buka kurung /js/dashboard, jangan lupa tutupnya. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini adalah template-nya, yang ini adalah template-nya. Dan kita mau tadi kalau kita ngakses halaman kita nanti akan dibungkus sama ini.
Jadi kalau kita konfirmasi, maka konfirmasi nanti di atasnya itu ada headernya, di samping ada menu barnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita baca lagi manualnya, kata dia layout, bla bla layout. Nah ini kita kasih tulisan layout di atasnya. Ini sebetulnya opsional ya, nggak usah dipakai nggak apa-apa. Nah kemudian di kontennya kata dia kita pasang seperti ini. Ini 2 baris pertama ya. Kita copy. Nah ini di contohnya pakai huruf besar. Ini kita ganti huruf kecil karena tadi kita bikinnya layoutnya L-nya huruf kecil ya. Nah di sini nggak usah dikasih HTML lagi, dia akan nyari sendiri. Di sini ditambahin sama dia HTML ya. Oke, nah sekarang kita coba tes dulu. Nah ini kalau saya refresh belum coba kita tes aja. Kita tes ya, konfirmasi. Nah kok masih begini? Nah jangan panik ya. Kenapa belum jalan? Ya karena kita belum tambahkan ini dependensinya. Introduction. Nah di sini ada installation ya. Bagaimana caranya instalasinya? Copy jar udah nggak musim sekarang ya. Nah jadi katanya tambahkan dependensi ke project ya. Terus di sini ada caranya yang menggunakan XML config ini, yang menggunakan Spring Boot 2 tambahkan ini ya. Nah, jadi karena kita pakai Spring Boot 2, maka kita tambahkan ini. Nambahkannya di mana? Nambahkannya sebetulnya bebas saja di mana-mana. Yang penting dia tadi di bawahnya aplikasi main class. Nah, jadi di sini kita tambahkan aja di main class nggak apa-apa ya. Tambahin di sini. Oke. Nah di sini dia bilang ini mau diimport nggak gitu kan? Nah ini import class, kemudian dialect. Nah ini nggak ada tawarannya nih, nggak ada tawaran. Dia cuma bilang create class. Kenapa? Karena kita belum menambahkan dependensi. Jadi kita tambahkan dependensi di form XML, di mana aja juga boleh. Nah, dependensi mappen itu ada 3 bagian, ada group ID, artifact ID, sama version ya. Nah, ini taunya dari mana? Biasanya kalau dari library-nya sini dia kasih tahu nih di atas sini ya. Group ID-nya ini NZ dan seterusnya, ini kita copy. Pasang di sini. Kemudian artifact ID-nya ini. Nah, kemudian versinya versi berapa? Dia bilang di sini versinya lihat project release untuk melihat versi yang terbaru ya. Nah, kita pilih yang terbaru. Ini 241 ya, 241. Nah, ini. Copy. Oke. Nah, kalau sudah ini kita tinggal kita save. Kemudian di sini harusnya udah muncul ya. Nah, sini belum ya, belum. Oh, ini harus diimport dulu. Supaya dia dikenali dan kalau belum di-download dia download dulu gitu ya. Nah, sekarang udah ada nih ya. Ada optionnya, kita klik. Harus pakai keyboard ya. Nah, dia import ya sini ya. Import. Oke, kalau sudah import berarti dia sudah bisa diproses. Sekarang kita coba lagi. Oke, kita lihat lagi tadi. Nah, refresh. Oh, belum ya? Oh, tadi yang diedit bukan yang ini ya?
Oke, tadi yang kita edit adalah yang registrasi nih, ya. Tapi yang kita browse yang konfirmasi. Jadi ya pasti aja nggak ada. Nah, kita update juga yang ini deh. Oke, refresh. Nah ini kalau dilihat di bawahnya dia, oke ini ya keluar ya. Tapi di sini mana page konfirmasinya kok nggak ada ya? Karena tadi template-nya belum kita kasih variabel, jadi ya apa adanya dia muncul semua. Nah harusnya kan dia munculnya di sini ya. Nih harusnya kan di sini kan ya. Si siapa tadi konfirmasinya tadi kan. Jadi ini nanti kita buang, kita include si konfirmasi. Gitu. Jadi di sini kita cari aja nih dashboard kita mau buang, dashboard ke bawah lah pokoknya ya. Nah, oke, kita buka lagi template-nya di sini dashboard. Nah ini ya, ini dashboard nih. Nah di sini kan dia ada macam-macam nih. Kita lihat bawahnya deh, bawahnya section title ya. Section title tuh mana? Section title. Oh ini juga ada dashboard juga nih. Section title. Oh, oke. Ini kan yang grafiknya kita buang aja ya. Nih kanvasnya ini kita buang. Oke. Nah ini kan section title nih. Section title inilah yang akan kita replace dengan si konfirmasi tadi. Jadi ini kita hapus juga ya. Kita kasih di sini div ya. Nah, kemudian gimana cara include-nya? Kita baca dokumentasinya, dia bilang di layout-nya, nih layout, katanya pakai ini, layout fragment, nama fragmentnya apa? Kita copy, jadi kita pasang di sini. Nah, gini ya. Jadi dia nggak harus section, pakai div juga bisa. Oke, kemudian ini bisa kita hapus nih. Nah ini kalau misalnya nanti di include-nya banyak kan kita nanti mungkin kalau view source nge-trace-nya susah. Jadi kita kasih HTML comment aja sini biar gampang. Oke, nah sekarang kita udah pasang, nanti kontennya harusnya muncul di sini. Nah sekarang kita balik ke halaman konfirmasi, kita bilang bahwa ini harus di-render di dalam yang tadi gitu. Nah jadi di sini caranya kata dia adalah kita bikin layout fragment konten ya. Oke. Ya, udah start. Sekarang kita refresh. Nah, ini udah masuk ya konfirmasi ya. Ini kita balikin ke ini aja deh. View actual size biar. Nah ini masih terlalu mepet, jadi kita mau turunin dikit aja. Turunin dikit gimana caranya? Kita lihat di CSS-nya. CSS-nya itu yang di mana ya? Nah ini dashboard CSS. Mana dia? Oh mungkin di layout kali ya. Dia ada yang nurunin ke bawah. Padding atau margin.
Nah ini dia. Padding top 100, kita naikin aja 150. Oke. Save. Langsung refresh bisa nggak ya? Bisa ya. Sebetulnya bisa di enable, ada optionnya dia untuk enable. Jadi kalau kita edit HTML nggak usah restart ya. Cuman kalau saya kadang-kadang suka nggak yakin, jadi ya udah restart aja. Kalau di sini kan kita npm clean kemudian baru start lagi. Jadi clean itu hasil compile sebelumnya sama dia dihapus semua. Jadi kita yakin bahwa itu benar-benar sudah yang baru gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Yang penting di sini udah muncul ya. Nah sekarang kita coba link yang lain, registrasi. Registrasi masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena tadi kita belum pasang apa? Belum pasang ini tadi nih, div layoutnya belum kita pasang. Copy. Nah ini kita pasang di sini. Kemudian jangan lupa ditutup div-nya. Oke, save. Tes aja. Emang harus gini ya. Bisa sih dipasangin apa? Developer tools ya, Spring Boot Developer Tools. Jadi langsung ke real time. Ini nanti kalau coding betulan saya nggak sesering ini ya, maksudnya nggak sesering ini restartnya karena biasanya ngeditnya banyak dulu, kemudian baru di restart gitu. Cuman karena ini kita mau mendemokan before dan after, jadi sering-sering. Nah ini udah muncul pendaftaran, kemudian ini tapi masih jelek ya, masih jelek. Nanti kita akan sesuaikan dengan dokumentasinya si Bootstrap menggunakan, nah di sini kan ada tutorialnya Bootstrap. Documentation, kemudian di sini ada komponen ya, komponen form. Nah, nanti kita pasang formnya seperti ini, ya, supaya lebih bagus. Ya. Oke, dicoba dulu aja pasang template-nya. Nanti sementara dicoba, nanti saya tambahin screen yang lain sehingga nanti kita setelah ini baru masuk ke database. Ya.